Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel Adit Murti. YouTube-nya Dunia Pertanian. Iya, di depan ini ada tanaman apa yo? Tanaman apa yo di depan ini? Nah. Tanaman gandum. Ya, jadi tanaman gandum ini kita lihatnya ini mirip kayak tanaman tanaman padi, cuman padi kan agak jumbo, agak kecil, ini gandum agak besar. Nah, atau tanaman gandum, nama latinnya itu ada Triticum aesticum. Ya, Triticum aesticum dengan famili dari Poaceae, ordo dari Poales. Nah, tanaman gandum atau nanti kita membedakan dengan tanaman padi, tanaman rumput itu agak susah. Yuk nanti kita bahas gimana sih cara bedainnya. Oke. Gandum merupakan mempunyai ruas yang berongga seperti tanaman padi. Ruasnya pada batang gandum sekitar 6 dan mempunyai sistem perakaran serabut seperti dari famili Graminae. Daunnya itu tumbuh tegak atau bisa melengkung. Nah, tergantung dari varietasnya. Yang pasti daunnya seperti membentuk pita. Nah, bunga dari tanaman gandum ini berbentuk spiklet majemuk dengan bertumpuk pada satu si malainya. Nah, ini gambar dari morfologi tanaman gandum. Yang nomor satu itu adalah batang gandum dengan bulir-bulirnya. Terus nomor dua itu adalah bulir dari gandum. Nah, terus yang nomor tiga itu adalah kalau misalkan kita buka itu adalah cabang dari bulir gandum. Nomor empat itu adalah bunganya. Nomor 5 mana dia nomor 5? Oh, itu dia nomor 5 adalah bagian dari kepala putik. Dan nomor 6 itu adalah irisan dari kepala putik. Nomor 7 adalah bulir tanpa bunga. Eh, Nomor 8 itu adalah karyopsis dan nomor 9 itu adalah daun bendera. Nah, itu gambar dari gandum. Nah, ini juga ada nih penampang melingkar dari gandum. Nah, ini penampang kalau misalkan kita menggunakan biji gandum. Nah, kita buka, dia ada 10 bagian. Jadi yang paling luar itu adalah bulu-bulu, terus kemudian diselimuti dari kulit arinya, kulit luarnya. Jauh-jauh, awas. Nah, kan. Terus kemudian ada lapisan euron, ada endosperma, aktotelon, terus ada nomor 6 masuk lagi ke dalam itu ada koleoptil, terus 7 ada plumuna, nomor 8 itu ada bakal akar, jadi tempatnya dia numbuh itu di situ. Terus 9 itu adalah lekukan dari bulir, dan nomor 10 atau koleoriza, atau boleh dikatakan ya inti dari tanamannya. Nah, gandum itu dapat tumbuh sampai dengan 800 meter di atas permukaan laut. Suhunya itu bisa minimum bisa sampai 2 sampai -4, karena kita kan banyak di Amerika, di Eropa itu banyak orang nanam gandum karena dia bisa suhu
2 derajat ya kan, kalau suhu optimumnya 20 sampai 25 dengan suhu maksimum dia 37. Nah, gandum itu membutuhkan curah hujan minimum yang 250. Nah, beda halnya dengan eh, sorghum Jawa Wood yang sedikit membutuhkan air. Gandum itu seperti halnya dengan padi, dia banyak membutuhkan air selama dia hidup, selama fase hidupnya. Nah, jadi curah hujan yang efektif itu dia sampai 825 mm per tahun. Nah, ini gambar tanaman gandum yang masih muda. Ini yang dengan gambar tanaman gandum yang sudah mulai matang. Ini gambar gandum yang sudah siap untuk dipanen. Nah, jadi pengolahan dari gandum itu adalah tanah untuk menanam gandum haruslah gembur. Hal ini dimaksud supaya ya kan dia gampang, eh, aerasinya juga bagus, pertukaran udaranya juga bagus, harus dicangkul. Nah, kalau misalkan kita padat-padatin aja itu kurang baik. Nah, jarak tanam yang ideal untuk tanaman gandum itu adalah 25 kali 25. Nah, macam kayak orang nanam padi kan. Kalau misalkan nanam anjeli, nanam sorghum, nanam Jawa Wood itu kan gede-gede, nanam jagung itu tanamannya gede-gede, kalau nanam gandum itu jarak tanamnya 25 kali 25. Nah, waktu tanam. Waktu tanam itu biasanya akhir musim hujan atau akhir musim kemarau. Nah, pemupukan gandum dimulai dari udah bisa di awal, terus kemudian dilanjut. Nanti kalau misalkan kedua itu 30 hari setelah tanam, habis itu setelah nanti umur 50 hari dia akan mulai muncul yang namanya biji. Terus setelah 80 hari itu akan muncul namanya pengisian dari biji. Jadi 50 hari itu mulai mulai ngebentuk biji, yang 80 hari itu sudah mulai isi. Nah, panen-panen gandum makanya umurnya dia agak lama. Nah, kandungan dari gandum, karbohidratnya itu antara 60 sampai 60 dengan kadar protein 9,7 hingga 15,7 dengan kandungan lemak 1,28 hingga 2,6. Nah, manfaat dari tanaman gandum, dia bisa menyembuhkan penyakit dada atau seperti TBC, terus bisa menjadi stamina tubuh, penyakit radang, ya kan, tekanan darah tinggi dan demam. Nah, gandum yang siap dipanen itu apabila sudah 80% dari rumputnya mulai bermalai dan jerami matang sudah mulai menguning. Nah, 20%-nya lagi itu jika sudah matang secara penuh. Nah, jadi kalau misalkan dia sudah umur dipanen, nah sudah 80% silahkan dipanen. Nah, untuk itu setelah kita panen, kemudian bijinya kita potong setinggi 30 cm, dia kemudian kita ikat kayak kita nanam padi gitu kan. Kemudian kita rontokkan, digebok, bok, dan kemudian kita simpan. Nah, jenis tanaman gandum berdasarkan bentuk dan tekstur dari biji. Gandum yang memiliki nama ilmiah Triticum spp mempunyai kerabat dekat dengan jenis rumput-rumputan dan tergolong jenis tanaman pangan dari golongan biji-bijian. Nah, jadi si gandum ini dia penyerbukan sendiri. Nah, gandum ini berasal dari daerah Turki, Syria, Irak, Iran, Mesir, dan Cina. Nah, baru nanti lari ke Indonesia. Nah, pada tahun 2012, Indonesia itu tercatat sebagai negara kedua terbesar setelah Mesir mengimpor gandum. Nah,
bukan mengimpor ya, mengekspor gandum. Jadi rata-rata impor gandum itu yang banyak dibutuhkan itu adalah Amerika, karena sumber makanan pokoknya dari Amerika itu adalah roti yang dibuat untuk jadi bahan roti. Nah, berdasarkan bentuk dan biji, tekstur tanaman gandum dapat dibedakan menjadi 3, yaitu eh, Triticum aesticum atau hard wheat, itu jenis gandum yang populer dan banyak manfaatnya, dan paling banyak dibudidayakan di dunia, ya kan, karena sebagai bahan utama dari roti. Nah, ini gambarnya. Kemudian ini yang kualitas kedua, Triticum compactum atau subwheat. Nah, jenis gandum ini lebih populer dan bermanfaat untuk pembuatan biskuit. Nah, jadi kalau misalkan buat roti, nah kalau tepung-tepung yang ada di Indonesia ini ya boleh dikatakan mungkin eh, tipe jenis 2 atau tipe jenis 3, yaitu Triticum durum atau durum wheat. Nah, jadi dia sudah kalorinya sudah agak rendah. Nah, banyak yang ya makanya rasa roti yang ada di Indonesia ini enggak terlalu bisa mengenyangkan jika dibandingkan dengan negara Amerika, Eropa. Nah, ya jadi jenis gandum yang digunakan sebagai bahan dasar untuk pembuatan rotinya aja dia sudah bukan menggunakan dari yang versi yang pertama atau yang hard wheat. Nah, yang banyak kandungan protein, lemak, dan karbonya di sana. Nah, kualitasnya juga agak beda. Nah, makanya di Indonesia juga ada yang mengatakan tidak makan nasi dia tidak kenyang. Ya. Nah, olahan dari gandum itu adalah eh, roti gandum, biskuit gandum, tepung gandum, oatmeal, mie pasta, mie kering. Nah, ini contoh dari olahan dari gandum. Oke, mungkin jika ada yang mau bertanya, silakan komen di bawah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.